Ini saya berada di satu perkampungan, namanya kampung apa? Kedung Salam. Oh, iya. Kedung Salam, Desa Kelurahan Kertahayu. Kertahayu, Kecamatan Pamarican. Nah, dan di samping saya ada bangunan baru. Ini kelambu, udah pakai kelambu, Pak. Kelambu yang ada tulisannya, katanya ini Sidingyati Salam Nunggal. Nah, ini karena saya lahir di sini di Banjarsari, dan baru kali ini ada kuburan baru. Kalau yang saya kenalkan di sini ada kuburan ulama-ulama. Saya, insya Allah, karena saya tukang ziarah kubur, hafal semua. Maka baru ini perlu saya tanyakan, siapa dan bagaimana kok ujuk-ujuk ada katanya kuburan. Maklum sekarang sedang ramai di mana-mana kuburan baru, ya kan, sedang ramai. Yang saya tanyakan karena ini melibatkan seorang tokoh kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya ingin bertanya, ini nama Syekh Dimyati Salam Nunggal ini pertama, kok ujuk-ujuk ada kuburan di sini, tuh ceritanya bagaimana? Karena dulu kan kebun ini, ya kan? Ini kebun. Nah, ujuk-ujuk ada kuburan, itu gimana tuh ceritanya? Berawal dari cerita nenek moyang, Pak ya. Makam ini sudah berdiri dari kakek saya lahir tahun 1912 aja sudah ada nih, Pak ya. Sempat ramai dulu dengan warga sekitar, dipakai untuk ngaji, Pak ya. Tapi ngaji untuk kekayaan, Setelah kesini sempat padam dan bangunan dulu ada tapi sederhana, terus ambruk, Pak, terus terlantar akhirnya. Kebetulan saya dinas di Jakarta, 2019 saya bermukim ke sini. 12 Maret 2023 kita bangun makam ini atas petunjuk dari Abah Hasan dan Gus Irham, itu pengasuh Ponpes El Firdaus Sidaharja. Sini, daerah sini. Sidaharja El Firdaus, Ponpes Sidaharja Cilacap. Nah, itu dasarnya apa dia? Dia kan tidak kenal ini. Atas petunjuk beliau, setelah tawasulan sampai berapa 3 malam kami tawasulan di sini. Akhirnya tercetuslah yang disetelahkan begini, Pak. Nah, gini. Ini mendapatkan nama. Bisa ulang dulu ya, tadi abad ke 14 ya? Siap. 14. Tapi kami orang Banjarsari sama sekali tidak pernah mendengar cerita bahwa di sini ada tempat ziarah. Ini penting ya. Betul, Pak. Karena kan jauh di bawah saya lah. Dengan umur ya. Betul, Pak. Lain. Nah, ini yang katanya kakek saya itu saya baru dengar juga. Siap. Karena mbah saya juga orang Banjarsari, kiai-kiai sini juga teman-teman saya banyak. Orang Banjarsari semua. Nggak pernah dengar kan? Kok ujuk-ujuk ada ini? Ini saya tanyakan nih. Dari mana bahwa kakek pernah bercerita bahwa ini adalah makam siapa gitu? Kalau kakek saya itu lahir 1912, meninggalnya berarti baru kemarin 125 tahun. Semasa beliau masih kecil sudah ada makam ini, Pak. Itu sudah ramai dengan orang-orang ngaji. Tapi kan sampai belum ada. Belum ada, itu justru sejarah dari sesepuh orang sini, Pak. Masih ada nggak sesepuh yang bisa saya tanya? Sesepuh di sini ya paling Abah Hasan yang mengomando ini. Orang sini? Abah Hasan itu pengasuh Ponpes Al Firdaus. Di sini? Yang di sini ada yang ditunjuk untuk juru kunci yang di sini. Yang bisa ditanya sejarah orang sini siapa? Kalau sejarah tidak ada yang bisa ditanya. Sama orang lain bukan orang sini. Bagaimana sama percaya? Tapi ada pakai Angangun itu. Yang mana? Ini Angangun sedang. Ini penting, ini kampung kita sendiri. Jenengan berani disumpah bahwa ini benar kuburan nama orang ini? Berani disumpah demi Allah? Oh gini, kalau sampean bohong, ya kan? Ya. Sampean 7 turunan celaka, siap? Ya. Benar? Ya. Dari siapa nama ini waktu itu? Dapat nama ini tadinya dari penduduk sini juga sih, tapi siapa penduduk sini? Ini aneh lagi nih. Abang Oleh. Bang Oleh masih ada nggak? Sudah meninggal. Waduh, sulit ya kan? Ini yang disita udah meninggal semua nih, ya kan? Abang Oleh bilang apa katanya? Itu pokoknya ini makom, insya Allah tahun ke depan insya Allah yakin ada yang bangun. Bukan itu, nama ini loh. Ya, nama Syekh Dimyati Salam Nunggal. Ini kesannya kan orang Karangmunggal gitu. Ya. Nah, itu siapa yang bikin nama itu? Kalau yang bikin ini memang nama ini
Dari dulu namanya itu juga. Salam enggak. Tapi ketelaknya Badika Lokajaya Pak ya. Nah, oke. Badika Jaya. Ini di sana apa gimana gitu? Badika Lokajaya itu Jadi ini kan harus jelas ya. Iya. Karena sejarah ini tidak ada, apalagi ada di sini namanya Ciung Wanara. Ciung Wanara itu adalah legenda, bukan cerita sejarah, bukan Betul, sejarah. betul. Dan itu adalah agama Hindu. Ujuk-ujuk ada syekh. Ini saya tanya sekarang. Itu yang ada itu nggak tahu. Nah, Gini Pak Yai, kenapa sampai ada silsilah seperti ini? Ini ada melalui tirakat kebatinan yang saya tidak tahu Pak Yai. Dasar dari tirakat itu, yang mentirakati itu adalah Abah Hasan dan Gus Ilham, pengasuh Ponpes El Firdaus Sidaraja Cilacap. jangan besok temui mereka berdua. Ya. Tidak boleh bikin silsilah ini dengan mimpi, nggak boleh. Tirakatan di sini Pak Yai, kami Bisa, ini kami ke tirakat bisa. kawasan. Ini ngarang bisa saya sekarang. Nggak bisa. Ini kebohongan saudara-saudara. Ini sudah banyak ya. Tidak Habib, tidak dukun pada bikin cerita bohong. Itu lihat di YouTube saya banyak sekali. Dan mungkin tidak bisa dijadikan Nggak bisa. Kalau Pak Kiai mau apa namanya, mau bermuhasabah atau bertemu dengan Gus Hasan atau Gus Ilham yang menafsirkan ini, saya bisa hadirkan karena Makanya saya tanya setiap malam minggu pagi kami ada rutinan di sini. nggak apa-apa. Setiap malam minggu pagi kami rutinan. ini silsilah bohong. Tolong catat YouTuber ya semuanya. Ini silsilah bohong. Tidak bisa silsilah orang baik itu pakai mimpi, pakai riado, itu bohong. Saya tukang turun ke kuburan, jadi tahu ilmu dukun yang ahli terawal dan sebagainya, semua saya tahu. Ini bohong. Ini tolong catat warga di sini, jangan dibohongin. Ini saya agak kaget karena sudah lama dengar, kira-kira 1 tahun, tapi teman-teman saya tolong telusuri, temui orangnya. Kalau ini harus ada bukunya. Tanpa buku, tanpa manuskrip tidak bisa. Ini punten ya, ini polisi kan harus lebih berani. Kalau melihat hal yang mungkar, yang paling depan ke polisi sama kiai, bukan malah turun bareng. Sejarah kalau yang kayak gini saya hafal sebagian. Kebetulan saya juga di Trah Wali juga gabung, saya penasehat di sana. Trah Mataram juga saya gabung. Sekarang Jawa Barat juga saya gabung karena kita bikin Trah Jawa Barat juga. Ini jangan main-main kita, dosanya sangat besar. Apalagi tambah nyanyian di kuburan lagi. Ini lain lah ini. Ini saya kaget dulu. Ada tanduran. Ini mungkin sedang diakur-akurin sambil caringin supaya orang caringin senang. Itu sudah biasa sekarang. Ada mbah apa namanya? Haul Solo supaya orang Solo senang. Ada Haul Malang supaya orang Malang senang. Padahal itu bohong. Gitu loh. Terus ini mohon Pak Yai, kalau Pak Kiai bilang bohong, saya agak tidak setuju. Nggak apa-apa. Saya tidak setuju Pak Kiai. Saya di sini termasuk penggagas dan mohon maaf Ya nggak apa-apa. pembangunan ini tidak melibatkan 1 rupiah pun dari masyarakat. Bukan soal itu. Betul Pak Kiai, mohon maaf, bukan seperti itunya, bukan seperti itu maksud saya. Tapi sejarah mengulas saya. Kenapa saya berpatokan ini harus saya bangun? Karena perintah dari kiai besar, ulama besar. Siapa yang saya yakini saya itu pusatnya dia? bukan Pak Kiai. Artinya pengasuh ponpes itu, pengasuh ponpes yang kami hormati. Semua juga ada punya. Betul, tapi kalau menurut saya sebagai seperti orang yang awam agama, Itu keyakinan Bapak ya. keyakinan saya menurut awam agama dari awal kami pas perintis sampai pembukaan sampai peresmian itu juga ada Pak Kiai Lukman, kiai besar di sini. Kiai-kiai sesepuh sini juga hadir. Lukman sini Pak. Oke, cari nanti semua. Kiai Lukman Sidaraja hadir. Cari semua. Tapi penggagas di sini yang jelas Gus Ilham dan Abah Hasan. Sampai beliau juga sampai di sini hadir. Lah mereka bukan orang sini atau apa-apa juga enggak kok. Nah, kalau ke sana Pak Kiai, saya tidak bisa membuktikan secara manuskrip atau secara apa. Cuma saya berpatokan ulama besarnya nggak mungkin bohong sama saya. Itu keyakinan saya. Itu seperti itu. Kenapa saya bangun sampai saya berkorban sembilan rupa? Bukan berkorban lah. Saya tidak melibatkan 1 rupiah pun. Ini saksi kunci. Lain soal itu ya. Artinya keyakinan saya yang seperti itu saya buktikan. Karena husnuzon saya orang besar gitu. Keyakinan tidak cukup. Ini kan bicara sejarah. Sejarah tidak bisa main-main, larang dengan mimpi orang, dengan riado orang. Makanya saya tanya kemarin, bisa nggak ketemu Daniel Ham itu sama Kiai sama Hasan? Ayo kita ngobrol. Ya, sayang cuma ini doang yang ketemu. Katanya Kiai gede nggak bisa ketemu. Segede apa? Segede apa sih? Kalau bukan segede atau mau sebagaimana Pak Kiai ya. Tapi setelah saya ini pasti saya harus dia. Nggak gampang ketemunya. Sebesar apa sih? Betul. Saya ketemu ketua MUI besar juga bisa, gampang kok. Betul. Ketemu Allah dia setiap saat bisa. Oke, diagendakan aja, tapi saya yakin di bawah.
Saya terus terang ini bohong. Maaf, harusnya polisi lebih berani tanya lu, kamu seenaknya bikin nama ini dari mana? Sisir dari mana? Nggak bisa larang. Apalagi dicampur ada Caringin. Saya khawatir ini karena aku rapirin Caringin. Ada kawasan yang namanya Cari. Ini kawasan itu kan dari Mataram. Saya ini orang Jogja. Nggak usah istilah itu. Dan keterangan di YouTube juga menyangkut ke Mataram, Pak Haji. Itu makanya. Nah ini. Nggak ada YouTube tuh. Yang itu kemana saya kirim itu kan? Itu bahasa dari Instagram. YouTube yang bikin sendiri. 1 tahun yang lalu. Itu di sini, Pak. Iya. Saya yang videoin. Saya di sini peresmian awal. Kalau YouTube itu dari ilmuwan, bukan dari dia. Bukan, artinya video kemarin itu Pak Kiai Saya sudah tonton. kami bikin di sini, Saya sudah kami tonton. pas peresmian awal itu Pak Kiai. Saya tonton. Nah itu Tapi artinya itu menyinggung juga sana. fiktif. Tidak bisa kalau ngomong nih buktinya, ini kekancingan dari Mataram. Saya misalnya menemukan kuburan Dimas Utami Sandijaya Ningsih. Kita bicarakan dengan Polri kemarin. Depok. Ya kan, Depok. Kuburannya ada, rakyat sekitar sudah kenal. Cuma salah dikit namanya, Ningrum dengan Ningsih. Sudah ada lama, manuskripnya ada, sejarahnya ada, baru bertanggung jawab. Saya lacak ke Mataram. Ini kan nggak ada. Orang sini nggak ada yang kenal. Beliau juga tuh kata-katanya. Panjenengan juga katanya dari siapa? Hasan apa siapa tadi? Abah Hasan, Abah Hasan. Orang Jawa mana? Orang mana? Sidoarjo Ya, Cilacap. urusannya Cilacap. apa? Urusannya apa? Yang tahu orang sini. Kalau antum yang bilang oke, sesepuh sini oke, tapi sembarangan bikin nama. Jangan dong. Ini saudara-saudara, mohon maaf ya. Kerjaan saya tiap hari sekarang memang sudah sekian tahun untuk melacak kuburan-kuburan yang hoax. Ini berada di kampung saya. Ini saudara saya. Saya harus selamatkan saudara saya dari kampung saya, dan saudara yang di luar sini jangan main-main. Kita akan bongkar seluruh Indonesia. Panjenengan buka di YouTube, semua kita bongkar sejarah bohong ini. Saya khawatir nanti pada akhirnya ulama setempat dia dihargai, malah mengkeramatkan yang belum jelas. Ini penting. Dibikin, waduh, silsilah mah gampang, saya bisa bikin kok. Sok pesan lah seminggu, 3 hari saya bikin lah. Tahunnya berapa, di mana, apalagi melacak dari sini. Ini belakangan saya kaget tadi dengar katanya ada silsilah dari Cirebon. Ayo ngomong ke Cirebon dengan saya, tak antar. Ke Kanoman, ke Sepuan, tak antar. Nggak ada ini, insya Allah. Mau ke Subang Larang juga boleh. Sumedang tak anterin, ketemu dengan sinuwunnya. Ini insya Allah nggak ada. Ini asing namanya nih kita. Nah, mungkin sebagian ada yang karena memang baik. Perhatikan Dayu ini saya. Ciamis itu adalah Tatar Galuh, ya? Raja Galuh, besar orangnya, hebat orangnya, tidak perlu dengan dibikin-bikin yang kayak gini, tidak perlu. Nah, kita sedang telusuri. Kalau Panjalu sudah selesai, kita bicarakan dengan keluarganya. Betul, keluarganya akrab dengan saya, almarhum Kang Nan, saya juga sudah ke sana. Nah, ini makanya kenapa saya ekstrim ini bohong, harus tunggukan dulu buktinya. Kalau belum saya tidak bisa. Tapi warga di sini harus diingatkan nih, saudara saya harus kenceng saya ngomongnya. Kalau orang lain saya sebodoh amat, apalagi petugas. Kalau sampai nanti dilacak ternyata bohong, bagaimana nasib kita di sini? Nasib petugas yang ikut-ikutan di sini. Kita niatnya baik, tapi ternyata ada orang lain. Makanya saya bilang, yang namanya Gus siapa tuh, Irham apa Irham sama Abah Hasan, ayo kita ketemu. Tapi sayang katanya susah. Segede apa sih? Suriah NU saya bisa ketemu setiap saat. Ketua MUI pusat saya bisa ketemu setiap saat. Masuk kiai di sini nggak bisa sih? Apalagi kan kalau orang besar kan tamaduk misalnya, dari mana kecil lah gitu kan. Ini penting saya jelaskan ini. Mohon maaf ya, ini karena saudara saya, jadi saya senangnya ngomong. Anggap anak saya lah, udah kemarin sih. Keamanan daerah sini panjenengan yang pegang, gitu. Ini keluargamu juga, Akang juga sama. Ingatkan, jangan gegabah. Jadi saya minta dijawab nanti sama kedua tokoh itu, panjenengan atas dasar apa. Tapi kalau atas dasar ya tuh, stop. Sudah jelas ini adalah kuburan ulama besar keramat, saya turun. Saya ikutan turun. Nah seperti itu ya. Mohon maaf, hamba sekalian. Ini saya agak kenceng di kampung sendiri gitu. Orang sebodoh amat mah itu. Dan korbannya mungkin saudara saya semua di sini. Nah, kembali ziarah ke kubur orang tua sendiri. Kubur leluhur yang sudah ketahuan siapa beliau, guru-guru ngaji urang sadayana, tak etak ziarah makadinya. Bisa belum jelas. Mohon maaf, energi saya nggak nyambung. Nggak percaya silakan undang yang para ahli, sambungkan energinya. Karena saya tukang ziarah kubur. Nah, jadi jangan sampai kita nanti salah nikahnya salah nikah cinta itu.
Gitu ya. Yes, Bukan saya titip panjenengan terusin sampai selesai. Tidak usah takut demi keluarga panjenengan di sini.